Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan mungkin akan kedatangan beberapa tamu terhormat di Stadion Olimpico untuk menyaksikan mereka di final Coppa Italia menurut sebuah laporan. Milan dan Bologna akan bentrok di rumahnya AS Roma pada tajuk final Coppa Italia pada hari Kamis yang akan diselenggarakan beberapa hari dari Foto Italico, kejuaraan tenis internasional yang berlangsung. La Gazzetta dello Sport melaporkan 3 petenis profesional sekaligus penggemar Milan yaitu Jannik Sinner, Novak Djokovic, dan Jasmine Paolini telah diundang ke tribun oleh klub. Selain ketiga petenis itu, laga tersebut juga akan dimeriahkan oleh beberapa artis terkenal lainnya seperti penyanyi Laura Pausini serta beberapa mantan pesepak bola seperti Massimo Ambrosini, Nelson Dida, Roberto Donadoni, Christian Panucci, dan Serginho. Tim Sergio Conceição akan berangkat ke Roma pada awal pekan ini dan pada hari Kamis giliran semua karyawan AC Milan dan keluarga dari para pemain akan berangkat ke ibu kota menggunakan kereta api yang telah disiapkan oleh klub. Pada laga tersebut telah disiapkan hampir 30.000 tiket yang ditujukan untuk penggemar rossoneri dan kuota tersebut telah ludes terjual. Saat ini hanya tiket untuk para penggemar Bologna yang masih tersisa dan tersedia di tribun Monte Mario dengan harga 198 dan 242 euro. Riccardo Orsolini mengklaim bahwa Bologna akan ditampar di final Coppa Italia jika mereka bermain seperti pekan lalu melawan AC Milan. Milan memenangkan pertemuan pertama bulan ini melawan Bologna dengan mencukur mereka 3-1 di San Siro akhir pekan lalu. Meskipun tertinggal lebih dulu pada awal babak kedua, tetapi rossoneri mampu bangkit dengan brace Santiago Gimenez dan 1 gol Christian Pulisic. Orsolini diwawancarai oleh Corriere della Sera dan berbicara tentang final yang digelar beberapa hari lagi di Stadion Olimpico di Roma. Berikut komentar sang striker disampaikan melalui Milan News. Kami unggul dan kami pikir kami bisa mengendalikan situasi, tetapi Milan tidak memberi kami ruang untuk menyerang. Kami memberi lecutan pada semangat mereka dan kita tahu akhirnya jika kami bermain seperti itu di Roma, mereka akan menampar kami. Kami telah mengerti apa yang tidak boleh kami lakukan. Banyak kesalahan, sekarang Anda dipaksa menghitung dan bergantung pada nasib orang lain. Sekarang kami harus memenangkan 2 pertandingan terakhir dan berharap. Jelas itu bukan situasi yang baik, bahkan lebih buruk. Tapi kami bukan tim seperti di San Siro. Di atas kertas mereka memiliki nama besar dan kemudian mereka adalah Milan. Namun pertandingan harus dimainkan dan kami tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ungkapnya. Youssouf Fofana melewatkan laga melawan Bologna akhir pekan lalu karena cedera, tetapi dia diprediksi akan ikut dalam bentrokan di final Coppa Italia. Milan News melaporkan ada beberapa hari yang tersisa hingga pertarungan Coppa Italia antara Milan versus Bologna dimulai. Kemenangan pada laga final akan mengubah nasib rossoneri di musim yang sulit bagi semua orang ini. Rossoneri mengincar trofi kedua mereka musim ini yang akan menjadi pencapaian besar dan pelatih Sergio Conceição akan menilai dalam beberapa jam ke depan apakah dia akan mendapatkan suntikan tenaga dari Fofana untuk laga final atau tidak, tetapi sang pemain sudah berlatih sejak hari Sabtu. Absennya Fofana jelas menjadi pukulan telak bagi Milan karena mantan pemain Monaco itu dengan cepat beradaptasi di bawah kepemimpinan Paulo Fonseca maupun Conceição. Selain itu, dia adalah duet sempurna bagi Tierney Reinders di lini tengah. Fofana berperan sebagai gelandang pengangkut air dan dia mampu mencuri bola dari lawan yang membangun serangan. Selain itu, dia juga mampu mendistribusikan bola dengan sangat baik dan keseimbangan bagi tim. Manchester City telah menjadikan gelandang AC Milan yaitu Tierney Reinders sebagai target jelang musim panas menurut sebuah laporan. The Telegraph melaporkan bahwa Reinders adalah target serius pada musim panas bagi Pep Guardiola demi kembali membangun ulang skuadnya. Milan sendiri bersiap menghadapi berbagai tawaran untuk Reinders saat jendela bursa dibuka. Jika benar pergi, maka rossoneri akan meminta angka yang sangat besar untuk gelandang berdarah Maluku itu. Kevin De Bruyne akan pergi dan Rodri mengalami cedera serius yang membuatnya absen sepanjang musim sehingga City harus mencari gelandang box to box dan kreatif untuk mengisi kekosongan tersebut. Bintang Nottingham Forest yaitu Morgan Gibbs-White adalah nama lain sebagai alternatif jika ternyata Reinders tidak bisa mereka jangkau. Selain itu, negosiasi diprediksi akan alot karena sang pemain memiliki kontrak jangka panjang yang membuat tidak adanya alasan bagi Milan untuk menjualnya. Zvonimir Boban mengungkapkan alasan pemecatan Paolo Maldini oleh AC Milan beberapa tahun lalu. Boban adalah seorang yang tidak pernah takut untuk berbicara tentang apa yang dia pikirkan seperti yang terjadi pada awal Maret 2020 saat dia dipecat oleh Milan karena mengkritik pemilik dalam sebuah wawancara. Kemudian masalah itu naik ke meja hijau, tetapi mantan gelandang itu tidak pernah mundur dari pendiriannya bahwa dia melakukan hal yang benar. Boban melabeli pemilik saat itu dengan label tidak sopan dan tidak elegan karena hubungan mereka memburuk. Dia dipecat tak lama setelah kejadian itu, tetapi baru-baru
baru-baru ini dia kembali bersuara tentang begitu banyak masalah yang terjadi di Milan. Pria Kroasia itu berbicara di saluran YouTube Milan Hello bersama Andrea Longoni tentang beberapa anekdot yang terjadi di Milan. Berikut beberapa komentarnya disampaikan melalui Milan News. Hal yang memalukan dilakukan dengan cara yang memalukan, tidak senonoh, tidak dapat diterima, dan saya bisa mengatakan 1000 hal buruk lainnya. Di atas segalanya tidak bisa dijelaskan bahkan untuk mereka. Bagi mereka, Paulo menjadi kendala terakhir untuk apa yang mereka inginkan, dan kepergiannya berdampak besar pada Tonali. Paulo tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kami memiliki selisih 70 juta, saya tidak tahu berapa banyak secara spesifik. Mereka mendapatkan banyak uang, tetapi seharusnya itu tidak perlu karena Tonali seharusnya tidak pergi karena dia adalah putra Milan. Ketika kami menghubungi mereka, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah pergi ke Juventus atau Inter. Paulo dan Ricky mengontraknya dengan harga yang super murah untuk pemain seperti itu. Pada tahun pertama dia masih kaku dikarenakan cintanya kepada Milan, rasa hormatnya pada stadion, dan banyak orang yang terus bertanya kepada dirinya. Ayah saya mengatakan kepada saya, "Lihat, dia takut bermain." Itu benar, tetapi mengingat potensinya, dia membutuhkan 1 tahun untuk membiasakan diri dan bernapas dengan bebas. Sebelumnya dia masih gugup karena terlalu banyak penggemar Milan. Meninggalkan klub yang dia cintai seperti itu setelah memberikan sebuah gelar, setelah semua yang telah dia lakukan dan pengorbanannya. Ungkapnya. Pemain dan staf AC Milan telah tiba di hotel tempat mereka akan menginap sebelum final Coppa Italia melawan Bologna. Meskipun final akan digelar pada hari Kamis, tetapi klub sudah sepakat untuk melakukan perjalanan dan tiba di Roma beberapa hari sebelum pertandingan tersebut untuk memastikan bahwa semuanya berjalan semulus mungkin. Beberapa waktu yang lalu, Zlatan Ibrahimovic dan Geoffrey Moncada telah tiba sebagai bagian dari delegasi Milan. Mereka berangkat bersamaan dengan para pemain, staf, dan sang pelatih Sergio Conceição. Ricardo Sottil dan Warren Bondo juga telah melakukan perjalanan. Sementara Theo Hernandez dan Tiani Reinders menjadi pemain yang mendapat sambutan terbaik dari para penggemar. Real Madrid sedang bersiap untuk membangun era baru bersama Xabi Alonso, dan Theo Hernandez bisa menjadi hadiah untuk pelatih asal Spanyol itu. CalcioMercato.com melaporkan bahwa era Carlo Ancelotti berakhir dengan cara yang buruk. Hanya 1 tahun setelah memenangkan Liga Champions di Wembley, musim ini dia tidak mampu memberikan satupun gelar untuk El Real. Ancelotti akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala dan Florentino Perez telah menunjuk Xabi Alonso sebagai penggantinya. Pria Spanyol itu akan meninggalkan Bayer Leverkusen akhir musim ini dan dia akan menuju ibu kota Spanyol. Menurut Chiringuito TV, Madrid ingin bertanding di Amerika Serikat pada kompetisi Piala Dunia antar klub dengan membawa 3 penandatanganan baru. Salah satunya telah diamankan, yaitu Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Kemudian Madrid ingin membawa bek Bournemouth, yaitu Dan Hutchinson, tetapi mereka harus mengeluarkan biaya sebesar 50 hingga 60 juta euro untuknya. Diario AS mengatakan bahwa minat mereka kepada Theo Hernandez dapat menjadi serius karena Madrid membutuhkan bek kiri baru. Saat ini perpanjangan kontrak Theo masih terhambat sehingga kontraknya akan berakhir pada 2026 dan dia juga mengalami musim yang aneh bersama AC Milan musim ini. Pemain Prancis itu selalu menyatakan niatnya untuk bertahan bersama Milan, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan tentang kontrak baru Theo sehingga godaan kembali ke Madrid tentu menjadi menarik baginya. Los Blancos tampaknya tidak ingin mengeluarkan biaya besar untuk transfer tersebut. Masa depan yang masih tak pasti dari Mike Maignan membuat AC Milan mencari calon penggantinya menurut sebuah laporan. Mazzara menuliskan di Milan News tentang perbedaan kebijakan dari pemilik Milan di masa lalu dan masa sekarang. Selain itu, dia juga berbicara tentang masa depan Mike Maignan dan mengungkapkan nama yang sedang dipantau oleh klub. Berikut komentar sang jurnalis. Pulisic, Maignan, dan Theo, atau lebih tepatnya 3 pemain yang dilabeli segera diperbarui masa baktinya dalam beberapa bulan terakhir, tetapi hingga saat ini belum ada tanda tangan kontrak atau pertemuan yang dijadwalkan dalam beberapa minggu mendatang. Maignan adalah kapten Milan. Dia memiliki kesepakatan lisan hingga 30 Juni 2028, tetapi melalui Aldo Rossi, mereka mengabarkan Milan bisa beralih ke pilihan gratis di musim panas, nama-nama seperti David De Gea. Ungkapnya.